tahan ya. Kita dua lagi udah selesai ya. Berikutnya saya mengundang Pak Tony Yesaya, Chapter Presiden. Happy Chapter Kota Mabes, Regional DKI 2. Silakan Pak Tony Yesaya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih ya, saya bisa bersaksi di tempat ini. Saya berdoa biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tanpa Tuhan Yesus, saya percaya saya tidak akan pernah berubah. Tanpa Tuhan Yesus, saya tidak akan melihat hari-hari ini, bahkan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan Yesus, hidup saya ini rusak, hancur-hancuran, kacau balau. Saya korban narkoba, obat-obatan terlarang, korban judi, korban wanita, korban hidup malam. Jadi hidupnya nggak jelas, keluar masuk diskotik, check in check out hotel, uang dari usaha kacamata saya hambur-hamburkan, setiap malam bisa 3-5 juta, hanya untuk mabuk-mabukan, dan tentunya pergaulan saya juga rusak, ya, pada nggak benar semua, yang doyan mabuk, rumah tangga pada rusak, ya, doyan gonta-ganti cewek, doyan teler, mabuk, hidupnya pagi jadi malam, malam jadi pagi, dan pada nggak kerja semuanya lagi. Ya. Dan saya juga produk dari sebuah keluarga yang broken home. Karena sejak lahir, saya nggak pernah lihat papa saya, sekalipun. Saya nggak tahu tampang papa saya itu bagaimana. Saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah ketemu sama dia, sama beliau sama sekali. Cuman tahu dari mama saya. Jadi seingat saya itu, setiap kali kalau saya digendong mama saya, nggak peduli pagi, siang, atau malam, ya, mama saya itu perlihatkan kepada saya tuh foto satu-satunya papa saya di kamar. Nih, katanya, papa lu nih, brengsek nih, tukang judi, tukang main cewek, tukang rusak hidup orang nggak bener, bajingan, ya kan, brengsek. Lu ada aja nggak, dia nggak tahu katanya. Papa lu nggak peduli sama lu, papa lu nggak mau tahu lu. Jadi di luar kesadaran saya bertumbuh jadi anak yang keras kepala, pemberontak, nggak bisa respect sama orang, terutama kepada orang tua. Jadi prinsip saya semakin dilarang, semakin dinasehatin, semakin saya lakukan, semakin saya buat, dan semakin saya kerjakan. Ya seolah-olah menunjukkan gitu, kalau ini hidupku nih, jangan sok ngatur-ngatur gue deh, sok baik gitu sama gue, ya. Jadi kehidupan saya ini udah sangat rusak, ugal-ugalan, brengsek, dan yang parahnya, saya bangga lagi dengan kehidupan saya. Sampai saya dikenal dan terkenal ya sebagai tukang main cewek, tukang judi, narkoba, ya. Saya gondrong waktu itu, pakai baju juga nggak jelas, kadang ya sobek-sobek tuh kain celana jeansnya tuh ya. Jadi semakin hari saya semakin larut dalam pergaulan buruk, pergaulan yang jahat. Saya semakin larut dalam pola pikir yang nggak benar, yang jahat-jahat. Saya semakin menghancurkan diri saya dan masa depan saya dengan narkoba, obat-obatan terlarang. Semuanya saya pakai, inek, sabu, putau, heroin, sampai kokain. Semua udah saya pernah coba. Kehidupan saya ini luar biasa, brengsek, buaya, bajingan deh pokoknya. Udah over limit lah kalau orang bilang, di luar batas. Bahwa semua itu adalah pekerjaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya maksud, tujuan, rencana yang begitu besar buat hidup saya. Sekalipun saat itu saya tidak pernah bisa memahami, tidak pernah bisa menyelami pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus persiapkan saya untuk saya jadi orang yang bisa bawa keluarga saya selamat, mama saya terutama. Dan memang benar saudara, nggak lama saya bertobat, ya, mama saya juga bertobat dan dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Luar biasa saudara. Saya bayangin kalau saja papa saya masih hidup, mungkin juga dia akan selamat terima Yesus. Nah, nggak lama kemudian
Saya melayani jadi seorang pendoa di gereja saya, di GBI Gajah Mada. Dan waktu itu pelayanan saya terus dibawa naik sama Tuhan. Dari jadi gembala KUL, gembala FA, ya, terus jadi koordinator, jadi leader, jadi pemimpin di bidang doa dan pelepasan. Nah, sekarang sudah 3 tahun, saya dipercaya sama Tuhan untuk mengelola satu rumah singgah kasih karunia daerah Tomang, belakang restoran sentral, ya kan? Dari 1 orang, sekarang penghuni rumah singgah kasih karunia yang saya kelola sudah hampir 25 orang. Banyak orang-orang yang tertolak, terbuang dari keluarga. Jadi bisa bayangin nggak saudara? Nggak pernah terpikirkan sama saya kalau Tuhan itu sebenarnya dari lama sejak waktu itu sudah persiapkan saya supaya saya ini bisa bina orang-orang yang tertolak juga, yang seperti saya dulu terbuang dari keluarga, nggak punya keluarga, punya mama tapi mama saya kerja melulu saudara, cari duit terus. Papa saya udah nggak usah dibilang ya, udah hilang kapan tahun gitu. Tapi saya selalu sendirian, makanya akhirnya saya menjadi orang yang sangat pahit dengan orang tua. Sangat pahit, dan itu yang membuat kehidupan remaja saya itu menjadi sangat-sangat kacau sekali. Jadi saya lebih percaya apa kata teman daripada apa kata orang tua. Padahal orang tua itu saya sadar sekarang orang tua saya, mama saya sangat mengasihi saya. Dia nggak ada buat saya memang, tapi memang karena kehidupan kita, karena nggak ada suami, nggak ada papa saya kan. Jadi beliau harus kerja keras, beliau kerja keras, kerja mati-matian hanya untuk supaya saya bisa sekolah, saudara. Nah, tapi saya bersyukur saja, ya. Seperti kata apa yang ada di Alkitab kan, banyak orang yang gagal, tapi setelah kenal Tuhan, dirubah sama Tuhan, bisa menjadi orang yang berhasil. Dan saya juga percaya bahwa saya dulu, mungkin kehidupan saya dulu di dalam lembah kelam. Masa lalu saya sangat-sangat buruk sekali. Saya pernah jadi pengajar di satu pengajaran gitu ya. Waktu saya testimoni, waktu saya saksikan kesaksian hidup saya yang begitu rusak, sampai akhirnya orang yang mendengarkan pengajaran saya itu akhirnya bilang begini sama saya setelah selesai saya ngajar ya, Pak, saya nggak pernah nyangka loh kalau ada orang yang kehidupannya lebih buruk daripada saya, katanya. Saya dengar cerita Bapak, saya baru tahu sekarang. Bapak itu kesaksiannya, ceritanya lebih banyak buruknya daripada saya. Lebih dahsyat lagi, katanya. Tapi di dalam Tuhan, dia bilang, dia melihat bahwa saya bisa berubah. Nah itu loh, Tuhan Yesus itu sangat baik, terlalu baik bahkan. Saya percaya di dalam lembah-lembah itu, dalam lembah proses, saya dibentuk sama Tuhan. Saya supaya hidupnya tidak madesu, orang bilang, masa depan suram, tapi punya masa depan yang baik, penuh pengharapan. Karena di dalam Dia, yang jelas rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, bukan? Rancangan Tuhan itu selalu masa depan yang baik buat kita, yang penuh dengan pengharapan. Dan tanpa Tuhan Yesus, saya nggak tahu bagaimana jadinya hidup saya sekarang. Semua karena Tuhan Yesus baik, luar biasa dan setia kepada saya. Tuhan Yesus terima saya apa adanya, saudara, dengan segala kekurangan, keburukan saya. Kalau manusia kan beda, menerima kita seringkali dengan apa adanya kita, ya kan? Kalau kita kaya, kalau kita punya harta, kita punya sesuatu, mereka mau datang kepada kita. Tapi saya bersyukur saya punya Bapak rohani, Bapak di surga yang begitu baik, yang menerima saya apa adanya saya, dengan segala keburukan saya, dengan segala kejelekan saya. Nah, hari-hari ini di rumah singgah yang saya kelola, saya punya moto, ya, motonya adalah demikian, dipulihkan untuk memulihkan. Karena itulah Tuhan punya rencana untuk kita disembuhkan, dipulihkan, bukan supaya kita menikmati diri kita sendiri, tetapi supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Supaya dengan kehidupan kita yang dulu, mungkin sakit buat kita. Mungkin orang bilang, itu orang brengsek loh. Itu orang nggak bener tuh. Tapi sekarang kehidupan kita jadi benar. Dan kehidupan kita, kesaksian kita,
bisa menjadi obat bagi banyak orang, menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak orang, dan menyehatkan banyak rumah tangga. Saya percaya di kita dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Dan kegagalan bukanlah akhir dari hidup. Tuhan izinkan kita gagal, bahkan gagal terus. Tapi kita harus tahu, kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang selalu, kata orang, God of a second chance. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan buat kita. Sehingga kegagalan kita diubahkan menjadi kesaksian. Apa yang kita alami, sekalipun itu buruk, tapi sekarang ketika kita saksikan kepada banyak orang, ketika orang melihat kehidupan kita, maka itu semua menjadi obat untuk memulihkan mereka, obat supaya mereka tuh tahu bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam kita itu Tuhan yang hidup, dan supaya mereka percaya karena Tuhan Yesuslah kita bisa berubah. Gak perlu takut dan khawatir. Masa lalu kita boleh kelam, tetapi masa depan kita indah bersama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa biar kita semua juga boleh mengalami kebaikan, kemurahan hati Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya, dulu mungkin kita orang brengsek, tetapi sekarang kita dibenarkan di dalam Tuhan. Kita dijadikan saksi sama Tuhan. Kalau dulu nggak pernah brengsek, nggak ada cerita, nggak ada kesaksian. Apa yang mau kita ceritakan? Betul apa tidak? Tapi sekarang, karena kita punya banyak cerita, kesaksian hidup, sekalipun dulu menyakitkan buat kita. Mungkin kita nangis. Mungkin orang bilang, brengsek tuh orang tuh, bajingan. Tapi lihat ya, di dalam Tuhan selalu ada kasih tanpa batas yang merubah hidup kita semua. Amin. Saya berdoa biar kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Tony. Ya, Bro Roberto, silakan untuk menambahkan. Wow, God is good all the time ya, Bro Tony ya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya walaupun seberapapun dosa kita yang sudah merah itu sanggup diputihkan ya, Bro Tony ya. Asalkan kita mau kembali. Wow, puji Tuhan. Dan ini kesaksian yang sangat luar biasa mengingatkan kita semua ya akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tanpa batas. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin apapun ketergantungan yang buruk yang saat ini kita sama-sama alami, Bro Tony tadi sudah saksikan. Dalam Tuhan itu semua bisa diselesaikan ya, Bro Tony ya. Kalau Bro Tony sendiri, aku mau tanya untuk Happy Chapter Kota Mabes ini sendiri, membernya sendiri bagaimana? Apakah memang Bro Tony terpanggil untuk memfokuskan, artinya meng-outreach, menggapai orang-orang yang mungkin seperti Bro Tony, atau memang siapa aja? Enggak, jadi memang saya percaya begini, semua yang pernah kita alami itu tidak akan lewat begitu saja di dalam Tuhan. Tetapi apa yang kita alami itu juga yang akan dipakai Tuhan untuk kita bisa menyelamatkan orang-orang. Jadi kalau saya korban narkoba dulu, sekarang saya juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang korban narkoba. Saya dulu anak-anak yang tertolak dari keluarga, ya kan? Nah sekarang saya dipercaya sama Tuhan kelola rumah singgah. Banyak sekali orang-orang di sini yang tertolak sama keluarga juga. Jadi pengalaman kita di masa lalu, kekelaman kita dulu itu sebenarnya caranya Tuhan untuk memproses, membentuk dan memperlengkapi kita. Sehingga ketika dipulihkan, kita itu bisa menjadi orang yang benar-benar menjadi saluran, menjadi obat. Jadi waktu orang dengar kesaksian kita, waktu orang menceritakan mungkin pengalaman mereka, kita itu bisa nyambung gitu loh. Dan kita bisa kasih tahu pada mereka, ini loh, dulu gue juga begini. Nah sekarang lakukan ini kalau kita mau pulih. Kerjakan ini kalau kita mau sembuh. Itu, saya percaya itu. Pengalaman kita tuh dahsyat. Tuhan nggak pernah buang pengalaman kita yang buruk. Tapi justru dia pakai untuk kemuliaan bagi nama dia. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Di tangan Tuhan hal yang buruk bisa jadi indah ya, Bro Tony ya. Thank you banget untuk saksian malam hari ini. Sukses terus, semoga semakin banyak jiwa dimenangkan di chapter Kota Mabes. Sama-sama. Salam buat teman-teman berada di sana semua. Thank you. Terima kasih buat Pak Tony Yesaya dari DKI 2.
Teman-teman kasih plus dong buat Pak Tony. Oke, kita sisa